Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pertama-tama untuk Bapak Ibu yang belum di-mute, saya mohon di-mute dulu agar informasinya dapat sampai dengan jelas. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, Eid Mubarak, maaf lahir batin. Semoga di hari raya yang fitri ini kita selalu dilimpahi kebahagiaan, dilimpahi kesehatan, dan juga dilapangkan rezekinya sehingga kita dapat menikmati karunia-Nya. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ke materi, akan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andri Wibowo. Bapak Ibu, kakak adik bisa memanggil saya Mas Andri atau Andri. Monggo, saya adalah tour leader dari AM Tour yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian, kakak adik sekalian, untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga tur ke Turki. Baik Mbak Feby, boleh di slide-nya Baik, untuk pemaparannya. karena mengenai helper atau panduan perjalanan ya. Ya, ini Bapak Ibu. Semoga untuk Bapak Ibu yang belum masuk, agar segera masuk nanti bisa monitor di grup WA. Baik Bapak Ibu, kita memperhatikan yang pertama adalah jadwalnya Bapak Ibu. Alhamdulillah yang sangat saya syukuri dan tidak henti-hentinya berucap Alhamdulillah adalah kita mendapatkan pesawat yang langsung ke Jeddah dari Jakarta, yaitu tidak transit-transit dan tidak capek ya Bapak Ibu ya. Dan berikut jadwalnya Bapak Ibu. Untuk keberangkatan itu kita berkumpul di Terminal 3 Soekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berkumpul di area Tower D di depan Old Town Coffee. Nah, Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir untuk hari dan tempat kumpulnya sebelum tanggal 2 itu H-3, 2, 1, dan hari H, insya Allah akan selalu kami beri pengingat agar tidak terlewat seperti itu. Lalu kita lihat jadwalnya di sini Bapak Ibu. Yang paling penting yang akan saya ingatkan adalah ketepatan waktu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti yang dari daerah, yang dari luar pulau misalnya, yang harus naik pesawat atau harus naik kereta api, mohon waktunya jangan sampai dipepet-pepetkan. Kalau misalnya kita kumpul hari Kamis pukul 13, diusahakan sampai di Jakarta di pagi harinya, misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti kalau misalnya pesawat ada yang delay, nanti takutnya sampai Jakarta sudah jam 13 lebih, nanti akan selain akan menghambat diri sendiri, juga akan menghambat rombongan yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk keberangkatan kita nanti adalah pesawat yang ke Jeddah itu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kita akan landing di Jeddah langsung tanpa transit selama 9 jam 30 menit Bapak Ibu. Nah, di situ eh, pukul 23.00 adalah waktu Jeddah. Itu artinya apa namanya, terjadi perbedaan waktu antara Indonesia dan di Jeddah. Jadi Bapak Ibu ngitungnya bukan setengah 6 sampai 23, oh cepet banget. Kok kayaknya 9 jam 30 menit. Nah, karena ada perbedaan waktu. 4 jam kan ya Mbak Febi ya? Iya, betul. Ada perbedaan waktu 4 jam. Terus yang akan saya ingatkan lagi adalah Bapak Ibu, kita mendapatkan jatah bagasi yaitu 23 kilogram untuk bagasi, dan juga yang untuk kabinnya adalah 7 kilogram per jamaah. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Yang harus sangat diperhatikan adalah yang sudah menjadi pengalaman para jamaah yang sebelum-sebelumnya adalah maksimal membawa satu koper besar dan satu koper kecil. Diusahakan kalau misalnya membawa tas, ya tas yang jinjing saja. Jangan jangan sudah membawa koper besar, koper kecil sama ransel yang agak gede gitu. Nanti akan dihitung dua. Dari apa namanya? Dari Saudi Airlines biasanya agak strict. Jadi agak memang benar-benar ditimbang, jumlahnya tidak boleh apa namanya, kalau orang Jawa bilangnya pating grandel gitu, ada banyak barang yang dibawa gitu. Jadi Bapak Ibu, saya mohon
untuk barang bawaan mohon diperhatikan sekali, yaitu satu koper besar maksimal 23 kilo, dan juga koper kecil 7 kilo atau ransel 7 kilo seperti itu. Kalau ibu butuh tas yang dicangklong yang kecil itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi boleh koper besar, jadi boleh koper kecil atau ransel kecil yang 7 kilo seperti itu. Dan untuk isinya nanti akan dijelaskan di belakang Bapak Ibu. Setelah itu secara teknis untuk pesawatnya lagi setelah selesai nanti kita dari Jeddah itu nanti terbang ke Istanbul selama 3 jam 45 menit. Terus setelah selesai dari Istanbul, kita dari Istanbul transit ke Jeddah dulu, baru dari Jeddah ke Indonesia seperti itu. Jadi untuk jumlah apa namanya? Untuk jumlah bagasinya itu beratnya sama 23 kilo dan 7 kilo, tidak ada perubahan. Maka Bapak Ibu nanti yang ingin membeli oleh-oleh baik itu di Makkah atau di Madinah atau di Turki, tolong di spare. Jangan sampai ada kelebihan bagasi. Mengapa? Karena akan ada biaya tambahan yang ditanggung oleh jamaah sendiri, seperti itu. Jadi diusahakan pas berangkat dari Indonesia di spare misalnya 5 kilo atau 7 kilo, seperti itu. Jadi nanti ada spare buat bawa oleh-oleh. Nah, di sini dihimbau untuk bijak membawa barang bawaan. Nah, nanti untuk barang bawaannya apa saja akan dibahas di belakang. Baik Bapak Ibu, di situ juga tertera nama saya Andri Wibowo Santoso, nomor handphone sudah ada di grup, dan ada emergency kontak atas nama Bapak Miftah, nomor telepon juga sudah ada, dan nomor telepon kantor pun juga ada. Nah, informasi penting lainnya Bapak Ibu, paspor. Paspor ini sangat penting nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah sampai Jakarta, ada fotokopi paspor pun kalau nggak ada paspor aslinya tidak bisa berangkat. Untuk jamaah yang sudah mengumpulkan di AM, besok akan saya bawa. Bagi yang belum dibawa, besok jangan sampai kelupaan. Selanjutnya ada buku kuning vaksin meningitis dan juga polio. Nah, di situ eh, tentunya sudah siap ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai mepet, nanti tolong dipastikan itu sudah dikumpulkan di AM juga bersama paspornya. Bagi yang belum juga nanti dibawa bersama paspornya seperti itu. Dan yang di sini setelahnya adalah ketepatan waktu. Sudah saya singgung di depan tadi, untuk ketepatan waktu saya mohon jam 13 itu sudah berada di meeting point Bapak Ibu. Jangan sampai nanti sudah jam 13, jam 14 masih dalam perjalanan. Nah, dikhawatirkan nanti kan itu di situ ada pemeriksaan yang lumayan cukup panjang. Jadi kalau misalnya nanti datangnya mepet, tidak akan bisa masuk ke terminal penerbangan internasional seperti itu. Baik, selanjutnya Mbak Feby. Nah, untuk makanan, agar tetap menjaga selera, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara. Boleh rendang, tempe orek, sambal, boleh sambal bikin sendiri atau sambal yang ada di warung yang saset itu. Kalau lebih enaknya sambal saset Bapak Ibu, jadi tidak tercecer. Karena kalau sambal yang bikin sendiri, menggunakan toples misalnya atau plastik gitu, setelah dibuka nanti diambil untuk makan, nanti sisanya akan susah menyimpannya. Tapi kalau sambal yang saset-saset itu enak, jadi setiap makan misalnya bawa sambal satu kayak gitu. Karena memang sambal yang ada di Turki itu ini Bapak Ibu, terutama di Turki ya. Kalau di Arab, di Madinah, di Makkah itu masakannya masih selera Indonesia. Tapi untuk di Turki itu masakannya kalau untuk lidah-lidah kita masih kurang kurang nikmat. Jadi kita sebisa mungkin bawa lauk yang kita suka dari Indonesia. Tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau banyak ya nggak apa-apa. Alhamdulillah nanti bisa di-sharing sama teman-temannya. Seperti itu. Untuk makanan seperti itu. Nah, untuk di pack-nya sebisa mungkin di press ya Bapak Ibu, di apa itu di vakum agar tidak bocor, dan itu nanti ditempatkan di bagasi yang di bawah. Selanjutnya untuk perlengkapan penting untuk kenyamanan perjalanan Anda, kami menyarankan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets, atau juga sandal gunung boleh, sandal jepit boleh, senyamannya Bapak Ibu. Jangan pakai sepatu yang agak tinggi karena takut nanti kesleo seperti itu. Selanjutnya membawa jaket berbahan nyaman, karena nanti mengingat suhu di Turki itu jauh lebih rendah daripada di Indonesia, walaupun bukan musim dingin, tapi besok adalah musim semi, namun pada malam hari suhunya bisa mencapai
mungkin 2 atau 3 atau 4 derajat seperti itu. Kemarin saya sempat ngecek di AccuWeather itu. Selanjutnya tidak lupa juga untuk membawa payung lipat, jaga-jaga kalau hujan atau terlalu panas seperti itu. Silahkan bawa. Boleh juga membawa jas sekali hujan, jas plastik yang dijual-jual di supermarket atau minimarket. Boleh juga bawa peci dan juga topi, jangan lupa, karena nanti kalau topi butuh untuk melindungi kepala dari panas. Setelah itu jangan lupa juga bawa kacamata hitam bila perlu, tapi sangat saya sarankan kalau kacamata hitam, karena saat kegiatan kita siang itu kita akan lebih nyaman pakai kacamata hitam, Bapak Ibu, untuk cuaca Oh, yang sangat apa namanya terik seperti itu. paham. Kemudian selanjutnya perlengkapan yang sudah didapat dari AM Tour seperti batik seragam, syal dan juga tas serut atau buku panduan juga jangan sampai ditinggal Bapak Ibu karena akan sangat digunakan. Nah, selanjutnya untuk pakaian Bapak Ibu, pakaian yang akan digunakan. Saat ini di negara tujuan Arab Saudi dan Turki memasuki musim semi. Untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi jamaah perempuan membawa baju gamis. Biasanya baju gamisnya itu kalau ibu-ibu nanti seragaman, bawa putih dan juga hitam. Itu nggak wajib, tapi untuk kekompakan aja. Monggo barangkali mau Bapak Ibu, ibu-ibu mau foto, mau berfoto, hari ini pakai putih misalnya, umroh yang pertama pakai putih, putih semua gitu, agar lebih mudah juga Bapak Ibu dalam pengkontrolan saat kita melaksanakan tawaf dan juga syai. Kalau kita pakai baju putih-putih semua, terus kita pakai syal yang dari AM Tour, itu lebih mudah pengawasannya. Jadi nanti tidak khawatir kesasar atau hilang. Kalau kesasar dikit masih kelihatan seperti itu. Jadi baju gamis itu monggo nanti kesepakatan atau mungkin pernah disampaikan dulu pakai baju putih dan juga hitam, atau nanti bisa dibahas lagi saat sesi tanya jawab. Terus mukena juga itu wajib dibawa. Sarung tangan khusus untuk umroh, karena kalau untuk ibu-ibu sarung tangan kan harus apa apa ini namanya, punggung tangan kan harus tertutup saat umroh, jadi wajib hukumnya. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram wajib. Ikat pinggang untuk kain ihram monggo sesuai kenyamanan. Sesuai pengalaman saya kemarin apa namanya, kalau sudah lancar menggunakan kain ihram, nanti juga akan diajarkan lagi sama ustadz yang di sana, sama mutawif kita. Tanpa ikat pinggang juga sudah kenceng, tapi kalau bapak-bapak ragu bisa menggunakan ikat pinggang yang khusus untuk umroh seperti itu. Dan juga tidak lupa membawa baju koko, sarung dan sebagainya. Kira-kira butuh kemeja berapa, butuh kaos yang untuk di kamar berapa, seperti itu. Nanti silahkan ditimbang-timbang. Karena di sana selain apa namanya, selain servis laundry, kita juga bisa, biasanya di hotel bisa nyuci baju, nanti dicantol di kamar mandi gitu, biasanya juga kering karena udaranya biasanya apa membuat baju kita cepat kering seperti itu. Selanjutnya untuk pakaian di Turki kami anjurkan menambahkan long john jika diperlukan. Memang udaranya dingin Bapak Ibu, tapi kalau yang sudah biasa dingin di musim semi ya long john mungkin tidak terlalu dipakai ya, tapi untuk orang yang di Indonesia yang memang jarang merasakan hawa dingin, monggo saya sarankan untuk membawa long john, pakaian yang pelapis apa namanya, pelapis dalam yang bisa menyimpan hawa hangat tubuh kita agar tidak kedinginan seperti itu. Setelah itu mantel atau jaket, terus long sleeves yang lengan panjang, sarung tangan bila perlu, topi dan juga kacamata hitam seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Lanjut Mbak Feby. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting, obat-obatan ini kami dari AM juga menyediakan obat-obatan yang standar seperti ini. Namun jumlahnya terbatas dan juga variannya tidak yang sangat lengkap. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu untuk membawa obat-obat yang biasa Bapak Ibu gunakan. Eh, Kalau misalnya Bapak Ibu menderita sakit yang istilahnya tidak, bukan sakit umum ya Bu, misalnya di sini ada Milantah untuk mah, tolak angin untuk nggak enak badan gitu, Panadol untuk pusing, demam misalnya. Nah, Bapak Ibu misalnya
takut di sana kena radang gitu, bawa obat radang, monggo silahkan. Bawa fresh care, bawa minyak kayu putih, bawa balsem, bawa obat obat pegalinu seperti itu misalnya, monggo boleh. Eh, untuk Bapak Ibu yang bawa obat keras, mohon maaf misalnya ada resep dari dokter, silahkan resepnya juga di copy ya Bapak Ibu dibawa untuk obat keras. Jadi nanti kalau misalnya ada obat yang bukan obat warung yang bisa dibeli bebas, namun itu obat yang dari dokter, mohon copy resepnya dibawa seperti itu. Agar nanti tahu bila 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 apa namanya, bila amit-amit obatnya hilang atau apa itu kita tahu obat seperti apa yang akan dikonsumsi untuk dibeli di sana biar sama dengan obat yang dari Indonesia seperti itu. Selanjutnya Mbak Feby. Ya, ini yang sudah saya sedikit singgung tadi di atas tadi, di depan tadi, untuk barang bawaan ya Bapak Ibu. Berat koper di dalam kabin pesawat, di kabin yang dengan kita, itu tidak boleh lebih dari 7 kilogram Bapak Ibu. Jadi untuk yang di melekat dengan kita, itu maksimal 7 kilo, boleh berupa koper kecil atau boleh berupa ransel. Seperti itu. Jadi jangan ransel sama koper, nanti lebih dari 7 kilo. Seperti itu ya. Terus untuk yang di dalam bagasi itu maksimum 23 kilo per jamaah. Untuk semua rute kita dapat 23 kilogram. Jadi tidak usah khawatir, 23 kilo itu banyak banget Ibu. Sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita bisa apa namanya, mengoptimalkan barang bawaan sesuai dengan kebutuhan, itu biasanya saya 17-18 kilo itu udah cukup biasanya. Tapi monggo nanti mungkin kebutuhan Ibu lebih banyak, silahkan di apa namanya, ditimbang-timbang sendiri, jangan sampai melebihi 23 kilo seperti itu. Kalau bisa malah dikasih spare untuk oleh-oleh nanti. Seperti itu. Nah, di sini juga ada himbauan Bapak Ibu, dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga dalam bagasi. Contohnya apa Bapak Ibu? Kamera digital, handphone atau apa itu jangan di dalam bagasi ya Bapak Ibu ya. Barang elektronik yang ada baterai litiumnya tidak boleh ditaruh di bagasi bawah. Barang elektronik yang ada baterai itu harus selalu melekat dengan kita masuk ke kabin seperti itu. Termasuk power bank juga Bapak Ibu. Power bank dimasukkan ke dalam tas kabin dan kapasitas maksimalnya adalah 20.000 mAh. Lalu saya ingatkan juga Bapak Ibu untuk power bank itu hanya boleh dibawa ke kabin, namun tidak boleh digunakan untuk mengecas handphone ya. Nah, saya ulangi. Power bank boleh masuk ke kabin dan emang harus selalu kita bawa, namun tidak boleh untuk mengecas handphone atau mengecas apapun. Jadi hanya dibawa saja untuk dipakai di negara tujuan setelah di darat. Jadi untuk mengecas handphone nanti di pesawat insya Allah ada. Selanjutnya untuk tongsis dan juga payung, karena itu barang yang panjang, keras, itu berpotensi membahayakan penumpang, itu harus dimasukkan ke dalam bagasi bawah di koper yang besar seperti itu. Untuk barang-barang yang apa namanya, barang-barang yang dilarang, barang-barang yang dibawa ke kabin, di sini juga ada Bapak Ibu, ada keterangannya, bisa sambil dibaca-baca. Kalau yang di kabin nggak boleh itu yang tajam-tajam Bapak Ibu, yang masuk ke dalam kabin yang bersama kita itu tidak boleh yang tajam-tajam. Ada gunting, ketapel itu nggak boleh, kita nggak mungkin bawa ketapel juga ya. Terus cairan yang lebih dari 100 mili itu tidak boleh masuk ke kabin. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bawa skincare, bawa sabun, sampo, parfum yang lebih dari 100 mili per botol itu masuknya ke kabin besar. Kok ke kabin besar? Ke bagasi yang besar. Tapi kalau skincare yang parfum yang kecil-kecil misalnya cuma 50 mili itu boleh dibawa ke dalam kabin gitu. Terus ini dilarang digunakan selama penerbangan. Ada power bank, baterai litium, itu rokok elektrik, vape, korek, dan juga barang-barang yang berpotensi menyebabkan kebakaran itu tidak boleh. Ini apa ini ya Mbak ya? Dilarang digunakan selama penerbangan. Ya benar. Power bank itu maksudnya cuma dibawa tapi nggak digunakan. Seperti itu. Terus lapor ke petugas bila ada yang, nah itu, membawa
hewan piaraan itu nggak mungkin, kita juga nggak akan bawa. Obat-obat terlarang juga tidak mungkin, atau obat keras yang dari dokter itu ada, seperti yang saya singgung tadi, ada resepnya seperti itu. Dan juga ini apa kok kecil banget, membawa benda yang sekiranya dibatasi atau dilarang digunakan selama penerbangan. Ya, itu tadi sudah dijelaskan itu. Selanjutnya Mbak Feby. Bapak Ibu pada pegangan koper harap diikatkan luggage tag. Nanti akan saya bawakan luggage tag. Jadi di bagasi dan juga di tas apa namanya kabin kita di koper itu akan saya bawakan tag nama-nama dari Bapak Ibu sekalian. Nanti dibagikan di Jakarta. Kalau belum dikasih sama kopernya kemarin, besok akan saya bawakan. Jadi nanti akan ditempelkan. Tapi kalau sudah diterima, monggo silahkan dipasang di kopernya masing-masing seperti itu, agar mudah dikenali. Demikian pula dengan pemakaian pita berwarna, sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebihan. Nah, itu sudah saya singgung juga tadi Bapak Ibu. Mohon bijak menggunakan jumlah bagasi agar tidak kelebihan seperti itu. Bawalah sepatu yang enak, tadi sudah saya singgung juga. Kaos kaki yang menyerap keringat itu lebih bagus. Payung sudah disinggung tadi. Selanjutnya, nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan adanya pelanggaran pembawaan barang-barang terlarang. Mohon diperhatikan yaitu tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya. Jadi itu adalah untuk mencegah kesulitan dari pihak bea cukai yang di bandara Bapak Ibu. Entah itu di bandara luar negeri atau di bandara Indonesia. Kalau kita membawa barang titipan yang kita tidak tahu isinya dan kita tidak kenal betul dengan siapa yang apa namanya minta tolong dititipkan itu, kita kita akan sangat beresiko untuk terkena berurusan dengan hukum karena kita tidak tahu. Misalnya kita bawa sebuah kotak besar, ini aman, ini nggak apa-apa, saya minta tolong dibawain ke keluarga saya gitu. Kalau kita nggak tahu isinya, tolong ditolak karena kita tidak tahu apa isinya seperti itu. Dan berdasarkan PMK 203 tahun 2017, barang bawaan yang dikenakan bea cukai masuk di atas 500 US dollar per itemnya. Misalnya apa namanya beli barang yang jumlah yang apa namanya yang harganya lebih dari 500 USD atau mungkin sekitar berapa itu kalau kalau dirupiahkan mungkin 8-9 juta gitu, nah itu akan dikenai. Lalu selama di bus Bapak Ibu, peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang lainnya sembarangan. Jadi gini Bapak Ibu, nanti selama di Arab Saudi, paspor akan kami kumpulkan nanti agar lebih aman. Jadi tidak tidak Bapak Ibu tidak mudah nanti kalau misalnya ada orang yang minta paspor, jangan asal kasih. Hanya tour leader yang akan mengumpulkan paspor. Selain tour leader, kalau ada yang minta paspor Bapak Ibu, jangan dikasih. Hanya saya yang boleh meminta paspor Bapak Ibu sekalian demi keamanan, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dihimbau untuk menjaga kebersihan di dalam bus. Nanti setiap kita di bus, entah itu di Arab Saudi atau di Turki, selalu akan ada kantong-kantong untuk menyimpan sisa-sisa makanan atau bungkus makanan yang kita konsumsi di bus seperti itu. Selanjutnya akomodasi. Akomodasi kunci itu setiap 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 kita berpindah ke kota, misalnya kita di Madinah, kita ke Makkah, kita di Turki, selama di Istanbul atau di kota lain seperti Bursa, di Kapadokia. Saat kita ke hotel, kita masuk ke apa namanya ke resepsionis, nanti saya akan mengurus kuncinya. Setelah itu akan ada pembagian kunci dan setelah Bapak Ibu menerima kunci akan masuk kamar. Begitu juga setelah pulang, setelah check out dari hotel tersebut, kita kumpul di resepsionis, di lobby, itu nanti kunci dikembalikan ke saya, akan saya kumpulkan untuk diserahkan ke pihak hotel, seperti itu. Jadi tolong diingat ya Bu, Bapak, untuk
sistem check-in dan check-out melalui saya. Jadi nanti kunci kamar akan saya bagikan dan juga setelah selesai dikumpulkan ke saya. Seperti itu. Untuk check-in Bapak Ibu, waktu check-in bervariasi di beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi siap untuk memberikan kunci yaitu antara pukul 15 hingga pukul 23.30. Jadi Bapak Ibu diharapkan bersabar karena terutama yang di Arab Saudi ya Bapak Ibu, di Mekah terutama itu untuk hotel kan sangat padat sekali. Jadi untuk proses check-in biasanya kita harus menunggu beberapa saat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk bersabar menunggu kunci dibagikan. Seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya kita datang lebih cepat, kita juga akan dibagi kunci lebih cepat daripada antrian yang lain seperti itu. Namun biasanya antara pukul 15 seperti itu. Untuk check out akomodasi antara pukul 10 sampai 11. Anda dipersilahkan menyesuaikan tagihan pribadi kalau ada. Biasanya misalnya kita di hotel, kita butuh makanan tambahan atau kita butuh minum kopi tambahan yang dari restoran yang ada biaya tambahan, sebelum check out harus diselesaikan dulu untuk pembiayaannya Bapak Ibu. Dan dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Selanjutnya Mbak Feby, untuk waktu, cuaca, dan juga mata uang. Maaf lagi agak batuk. Di Saudi Arabia, Bapak Ibu, perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Saudi Arabia adalah 4 jam, lebih lambat. Dan di Turki juga sama, 4 jam, Bapak Ibu. Jadi misalnya di Turki itu, maaf, di Jakarta itu pukul 12 siang, maka maaf, di Jakarta, di Indonesia jam 12 siang, WIB, maka di Saudi Arabia dan juga Turki baru jam 8 pagi. Seperti tadi, nanti kita misalnya landing jam 11 malam gitu misalnya. Berarti di Jakarta 4 jam lebih cepat. 12, 1, 2, 3. Berarti di Jakarta sudah jam 3 pagi seperti itu. Jadi kelihatannya lebih cepat tadi naik pesawatnya. Terlihatnya, padahal sama-sama 9 jam lebih. Untuk suhunya Bapak Ibu, oh sebentar, untuk Turki sama ya Bapak Ibu, sudah saya bahas di atas ya. Untuk suhunya, perkiraan suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan disinggahi. Bapak Ibu, untuk tanggal 3 sampai 6 April 2026 di Madinah suhunya antara 10 sampai 23 derajat Celcius. Alhamdulillah masih lumayan sejuk untuk suhu segitu. Di Makkah Bapak Ibu tanggal 6 sampai 10 April 2026 yaitu suhunya 14 sampai 28 derajat Celcius. Masih lumayan sejuk juga, alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian untuk 11 April di Istanbul kita, nah ini lumayan dingin Bapak Ibu, 9 derajat sampai 4 derajat. Itu untuk orang Indonesia, yaitu sangat dingin karena kita jarang 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 apa namanya jarang mendapatkan suhu seperti itu kecuali kalau pas naik gunung ya Bapak Ibu. Selanjutnya 13 sampai 14 April di Kapadokia itu kita berapa Mbak? -8 ya, -8 sampai 7. Lumayan dingin, tapi biasanya yang paling dingin adalah di malam hari. Walaupun bukan musim salju, tapi memang suhu masih lumayan dingin. Selanjutnya untuk Istanbul di hari terakhir sebelum kita pulang itu 7 sampai 12 derajat Celcius. Di Kapadokia memang lumayan paling dingin Bapak Ibu. Nah, untuk mata uangnya Bapak Ibu, di Arab Saudi kita menggunakan rial dan mata uangnya untuk 1 rial saat ini kurang lebih 4.500 rupiah. Sudah naik. Beberapa bulan yang lalu masih 4.100, 4.000, sekarang 4.500 Bapak Ibu. Untuk lira Turki saat ini masih stabil, insya Allah 1 liranya adalah 400 rupiah. Kadang-kadang di toko juga ada yang mematok apa namanya kalau misalnya kita beli pakai rupiah, kadang-kadang jadinya 500. Jadi apa namanya untuk di Arab Saudi lebih banyak yang menerima rupiah daripada di Turki. Di Turki ada yang menerima rupiah tapi sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menukarkan uang secukupnya saja. Karena di Arab Saudi kita juga bisa transaksi menggunakan rupiah. Namun untuk di Turki apa namanya untuk toko-toko kebanyakan hanya menerima dolar dan juga menerima uang lira.
Kalau rupiah jarang yang mau nerima rupiah. Namun bila tidak ingin membawa apa namanya membawa uang terlalu banyak karena aduh takut hilang, takut apa segala macam beresiko, bisa juga menggunakan kartu debit atau kartu kredit, kartu ATM yang sudah berlogo Visa ataupun Mastercard. Nah, biasanya kalau untuk menggunakan yang tap yang ada lambang ininya apa kayak jaringan seperti itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui mengetahui teknologi tersebut, sudah biasa menggunakan juga belanja menggunakan ATM. Insya Allah sama sistemnya seperti itu. Kalau nominalnya tidak terlalu banyak, nanti nggak akan pakai PIN, tinggal di tap aja seperti itu. Jadi saya himbau tidak perlu berlebihan untuk menjual untuk menjual, untuk menukar uang dan membawa mata uang asing. Karena di Arab juga bisa menggunakan rupiah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada yang akan disinggung agak jauh di belakang. Sebenarnya itu penjelasan untuk di bawah, namun karena berhubungan akan dijelaskan di sini. Karena nanti saat kita di Turki itu ada tur tambahan seperti hot air balloon yang kita naik apa namanya? Karena itu tidak masuk ke paket ya Bapak Ibu. Nanti balon udara itu kan tur tambahan. Jadi kalau misalnya ada yang naik ya berarti ke sana yang ke sana adalah yang naik. Kalau yang enggak karena itu pagi-pagi subuh kita belum mulai aktivitas. Jadi yang akan naik balon udara nanti ke sana, yang tidak naik balon udara nanti menunggu di hotel. Itu tanpa mengganggu aktivitas tur kita, karena itu dilaksanakan di pagi buta setelah subuh seperti itu. Jadi nanti tidak mengganggu yang tidak ikut balon gitu. Saya himbau untuk yang mengikuti tur opsional, baik itu hot air balloon atau jeep safari dan sebagainya, sangat disarankan membawa uang USD ataupun euro dari Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita menukarkan rupiah, membawa rupiah untuk ditukarkan USD atau euro di sana, nanti itu akan sangat mahal. Beda jauh dengan di Indonesia. Kita mau ngambil di ATM itu juga kursnya sangat jauh. Jadi kalau misalnya untuk membawa mata uang Arab Saudi dan lira itu boleh ditukarkan secukupnya, sedikit boleh karena bisa belanja dengan rupiah dan juga membawa pakai apa namanya kartu kredit atau debit. Namun untuk tur tambahan itu wajib menggunakan USD atau euro. Seperti itu. Jadi saya himbau untuk persiapan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti tur tambahan, pengen naik balon, pengen naik jeep safari, atau berkuda misalnya di Kapadokia, itu membayarnya pakai USD atau euro dan disarankan untuk membawa langsung dari Indonesia seperti itu. Nah, untuk ATM, banyak ATM di negara tersebut menerima kartu kredit dan debit untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit dan debit yang sudah ada logonya Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cyrus, dan American Express. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Ini kemarin ada jamaah saya yang ngambil uang di Arab Saudi, ATM-nya ketelan, ada 2 orang. Jadi mohon hati-hati. Maksudnya eh, kalau kalau ada barengannya dilihat dulu orang yang di depan kita aman nggak gitu. Ditanya misalnya apakah bisa gitu. Kalau misalnya nggak masalah, kita oke ngambil uang di ATM itu. Tapi kalau misalnya kira-kira ada orang yang kebingungan atau ada orang yang nunggu di situ, itu tolong berhati-hati kalau ngambil uang. Seperti itu himbauan dari saya. Boleh juga nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk jumlah apa namanya jumlah harga untuk harga dari hot air balloon dan juga jeep safari nanti akan ada harganya di bawah. Baik Mbak Febi, selanjutnya. Nah, untuk jadwal sholat nanti juga akan di-share harian Bapak Ibu. Jadi ini kita lewati saja, tidak usah dijelaskan di sini. Untuk jam-jam sholat baik di Makkah, Madinah maupun di Turki nanti setiap hari akan ada jadwalnya seperti itu. Bisa juga cek di Google. Untuk komunikasi Bapak Ibu agar komunikasi kita lancar dengan keluarga atau sesama jamaah atau dengan tour leader, diharapkan dan diwajibkan tidak wajib sih Bu maksudnya demi demi kelancaran ya disarankan untuk eh, mengaktifasi paket umroh bagi Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi My Telkomsel yang pakai Telkomsel
yang pakai XL di My XL, yang pakai Indosat di My apa Mbak? My Indosat, My IM3, My IM3 ya. Di situ caranya ada Bapak Ibu. Nanti untuk mendaftar paket boleh tanya ke putranya yang di rumah gimana caranya, atau kalau Bapak Ibu ada waktu ke apa namanya ke service center ke operator center misalnya ke XL deket, oh ya udah tak kesana aja lah, besok ngaktifin di sana bisa, atau ngisi pulsa di counter sekalian mau diaktifin sama sama yang jualan pulsa boleh. Tapi kalau misalnya aduh saya nggak bisa nih gimana caranya, boleh WA saya, boleh telepon saya nanti, atau kalau belum sempat telepon nanti di bandara kita masih ketemu lagi, nanti saya bantu buat aktivasi seperti itu. Nah ini tidak usah dibahas satu-satu, nanti bisa kita apa namanya bisa kita bantu untuk aktivasi, banyak yang bisa bantu. Di rumah ada putranya, ada putrinya, di warung pulsa petugas penjual pulsanya bisa, bisa juga ke senternya, bisa juga nanti kita ketemu di bandara, bisa telepon saya atau WA saya seperti itu. Selanjutnya Mbak Febi. Nah, adaptor listrik ini Bapak Ibu sangat penting. Nanti di Arab Saudi karena colokannya itu beda dengan tempat kita. Biasanya jamaah Indonesia itu agak sedikit ngeyel Bapak Ibu. Colokannya nggak sama tapi dipaksa gitu, dipaksa diginiin. Akhirnya banyak colokan itu yang apa ya jadinya lobok gitu. Nah, saya sarankan selain selain mau bawa adapter yang seperti ini Bapak Ibu, bentar, ngambilnya susah. Nah, di Arab Saudi itu seperti ini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau di Indonesia sih yang seperti ini. Jadi kalau seperti ini di Indonesia ditempel ke sini baru bisa masuk ke Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi seperti ini. Nah, nanti kalau di Turki yang seperti Indonesia sama gitu. Tapi lebih amannya Bapak Ibu kalau mau bawa terminal kabel roll juga boleh. Itu biasanya kalau misalnya ada colokan yang bisa cuma satu ya, biar bisa buat dipakai bareng-bareng bawa terminal. Jadi nanti bisa digunakan beberapa orang seperti itu. Lanjut Mbak Feby. Iya. Nah, selama perjalanan berhati-hati terhadap copet, maling, dan penodong. Penodong dan juga penolong. Karena kalau tiba-tiba ada penolong, patut dicurigai. Ya nggak apa-apa, kita kalau mau ditolong orang, nah, kalau kita butuh bantuan, ditolong nggak apa-apa, tapi kita juga harus waspada Bapak Ibu. Karena di Masjidil Haram itu ada penolong yang mau nolong kita untuk megang Ka'bah. Itu nanti kalau berhasil megang, tiba-tiba dia minta uang, sejumlah uang, dan itu dia itu nyebut nominal gitu. Nah, itu ya penolong ya penodong juga gitu. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Eh yang harus diwaspadai, sangat diwaspadai adalah copet dan juga maling. Entah maling di bus misalnya atau maling di kamar. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, untuk di hotel itu kan kunci cuma dikasih satu. Jangan lupa kalau misalnya pergi bareng-bareng nggak apa-apa, langsung dibawa kuncinya. Tapi kalau misalnya perginya tidak bareng, yang paling terakhir nanti kunci dititipkan di resepsionis. Jadi nanti kalau misalnya ada temannya yang sudah pulang duluan, bisa ngambil kuncinya di resepsionis seperti itu. Untuk meninggalkan barang-barang di bus juga harus waspada karena takutnya ada maling yang masuk. Seperti itu. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan beware kepada orang-orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Nah, itu tadi yang saya bahas. Misalnya menawarkan untuk megang Ka'bah, menawarkan sesuatu apa gitu, menawarkan untuk mencet PIN ATM gitu. Tidak usah diterima, nanti takutnya disalahgunakan. Baik, selanjutnya Mbak Feby. Nah, referensi daftar perlengkapan ini Bapak Ibu sudah dikirim tadi dari manajemen, dari IM Tours, di grup sudah ada, monggo silahkan dilihat. Kalau Bapak mau apa namanya, Bapak Ibu di rumah mau ngecekin itu dicentangin satu-satu bisa di print monggo di rumah boleh. Oh, saya handuk kecil udah bawa. Ah, itu handuk kecil yang paling penting. Di hotel kenapa kok kita bawa handuk kecil, kan di hotel udah dapat handuk gitu misalnya. Nah, siapa tahu kita nyampe hotel udah kepanasan, udah mau mandi, tapi handuk di dalam kok belum siap dari hotel.
biasa seperti itu di Arab Saudi memang karena saking padatnya traffic tamu, takutnya handuk belum tersedia di kamar, sudah ada handuk kecil yang kita bawa seperti itu. Jadi kalau kita pengen cepat-cepat mandi, ada sudah bawa handuk kecil kayak gitu. Nanti ini boleh dibaca, boleh juga di print, dicentangin satu-satu biar tidak ada yang terlewat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk keperluan-keperluannya sudah ada di situ. Contohnya dua set baju ihram berwarna hitam putih. Itu yang wanita baju ihramnya itu boleh pakai gamis yang buat seragaman nanti kayak gitu. Terus empat set baju gamis muslim itu yang harian ke masjid nggak usah warna hitam putih nggak apa-apa, warna 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 terserah tapi yang tidak terlalu mencolok gitu. Boleh juga tetap hitam putih juga boleh tidak apa-apa. Yang penting tidak ketat dan tidak transparan. Seperti itu ya. Untuk perlengkapannya di sini sudah lengkap sekali, bisa dicek, bisa dibaca satu persatu, bisa dicentangin kalau memasukkan barang-barang di koper agar tidak terlewat. Kalau ada pertanyaan nanti juga kita bahas di sesi tanya jawab seperti itu. Kemudian untuk catatan penting, satu biar tidak lupa ya, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Nah, selain jaket yang tebal untuk ke Turki atau di Arab Saudi atau malam di sana, itu kita juga bisa bisa, oke Mbak. Kita menggunakan jaket yang di pesawat karena ya AC pesawat kalau kita kelamaan di AC 9 jam, 9 jam setengah sampai 10 jam gitu kalau misalnya kedinginan takutnya masuk angin, silahkan. Kalau yang mau bawa jaket boleh, jaket-jaket parasit boleh, jaket yang agak tipis nggak apa-apa biar nggak terlalu ribet, nggak terlalu panas. Walaupun insya Allah di pesawat juga dapat selimut seperti itu. Yang kedua, power bank harap dimasukkan ke tas kecil yang melekat ke jamaah itu sendiri. Hanya dibawa tapi ya, tidak boleh digunakan untuk ngecas ya. Yang ketiga, bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan jamaah. Tadi di listnya sudah ada. Maksimal berat isi koper adalah 23 kilogram. 23 ya Bapak Ibu. 23 kilogram bagasi, 7 kilogram kabin. Seperti itu. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya bagasi ditanggung jamaah sendiri. Oke. Yang keenam, disarankan koper diberi gembok kecil. Takutnya apa kodenya itu udah nggak, maksudnya yang penguncian kode udah nggak berfungsi, bawa gembok kecil atau bawa aja nggak apa-apa nanti siapa tahu itu rusak bisa untuk cadangan seperti itu. Atau lupa misalnya, aduh lupa saya nggak bisa dikunci nih, ya, bisa pakai gembok. Lalu yang ketujuh disarankan koper tidak dicoret-coret, tidak perlu dikasih nama pakai pilok Andri gitu, tidak usah. Tidak perlu, nanti biar bagus, biar tetap rapi. Tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan. Ya, sudah disediakan, nanti akan dibagi di bandara, dipasang bareng-bareng, nanti akan dibantu oleh tim handling. Lalu obat-obat khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. Yang selanjutnya jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Pokoknya jadwal pemakaian seragam apa namanya seragam yang dibagikan untuk keberangkatan dan kepulangan itu sudah ada ya. Itu nanti dipakai pas keberangkatan. Saat di bandara itu pas kumpul sudah harus dipakai. Jadi itu pas kumpul digunakan seragamnya, dikenakan seragamnya, dikenakan untuk proses boarding sampai naik pesawat sampai turun ke sana. Pas pulangnya juga seperti itu untuk kedatangan ke Indonesianya juga sudah harus dipakai gitu. Seperti itu. Yang merah tulisannya nomor 11, cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Jadi saya mohon untuk cek benar-benar dicek, jangan sampai ada yang ketinggal. Yang paling penting, pokoknya yang belum ngumpulin paspor jangan ketinggal. Yang biasa konsumsi obat apa, jangan sampai ketinggal. Yang mau bawa teh herbal dari Indonesia yang apa gitu, kalau mau dibawa langsung dibawa. Nah, ada pertanyaan masuk nanti kita jawab di sesi tanya jawab nggih, ditampung dulu. Selanjutnya Mbak Febi. Ya, selanjutnya. Nah, ini intinya Bapak Ibu, ini intinya.
Tadi untuk flight-nya sudah saya singgung sedikit, sekarang akan saya jelaskan secara detail, secara runut dan secara jelas. Itinerary umroh plus Turki 2 sampai 17 April 2026. Meeting point sudah saya sebutkan tadi di area Tower Road D depan Old Town Cafe pada hari Kamis tanggal 2 April pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dimohon untuk tepat waktu dan jangan mepet datang ke bandara. Seperti itu. Detail flight-nya ya Pak Ibu ya. Nanti gini, sebelum saya jelaskan untuk itinnya semua, akan saya jelaskan kumpul di bandaranya. Ini penting sekali ya. Mbak Novita, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan saya jawab di sesi tanya jawab. Jadi gini, jam 13.00 itu kita kumpul di bandara, di depan Old Town Coffee, kita sudah mengenakan seragam yang dari AM untuk keseragaman dan untuk kemudahan untuk kemudahan pengaturan seperti itu. Jadi nanti begitu di bandara ketemu dengan saya minta tolong kumpul langsung absen ke tempat saya. Nah, nanti kan ada dua rombongan Bapak Ibu. Ada dua rombongan. Yang satu tour leader Andi Novianto, yang kedua tour leader Andri Wibowo, saya. Kita yang ke umroh dan Turki ini nanti tolong dihafalkan wajah saya. Jadi ketemu saya ya nanti ya. Nanti ketemu saya, lapor ke saya, akan saya bagikan beberapa perlengkapan yang dari AM, akan pembagian paspor, akan pembagian apa namanya, dalam satu box itu ada ITIN, ada paspor, ada tasbih, dan beberapa barang penting lainnya. Intinya pokoknya begitu sampai situ ketemu dengan saya. Nanti akan dikumpulkan kopernya, akan dikasih tag, akan dikasih makan siang, seperti itu. Gitu ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kumpul di situ ya. Nah, setelah koper besar dikumpulkan, koper kecil tetap dibawa. Jadi koper besar dikumpulkan, kalau koper kecil tetap dibawa kemanapun Bapak Ibu pergi. Tapi kalau ada yang duduk, ya titipkan ke temannya, titipkan ke rombongannya, titipkan ke anaknya ya. Kalau mau sholat di musola bandara gantian, jadi titip-titipan dulu barangnya. Seperti itu. Intinya koper besar nanti dikumpulkan dan akan diurus oleh tim handling, akan diantrikan ke proses check-in. Setelah itu nanti saya mohon jangan pergi jauh-jauh. Kalau sholat ya segera kembali ke titik kumpul. Kalau misalnya pengen makan di resto, di tempat yang lain, di kafe, ngopi, entah merokok atau apa segala macam, segera kembali lagi untuk antri check-in Bapak Ibu. Nah, saat antri check-in itu, selain koper besar yang sudah ditata, kita juga akan membawa koper-koper kecil kita. Mas Putra, terima kasih pertanyaannya nanti dijawab di sesi tanya jawab. Setelah kita check-in, setelah kita check-in, profiling, akan saya beri akan saya beri arahan seperti apa saja yang akan kita laksanakan seperti itu. Setelah check-in kita masuk ke kita pindah ke gate untuk masuk ke imigrasi, kita berpindah ke terminal keberangkatan, seperti itu. Nanti untuk detailnya lagi juga akan tetap saya jelaskan lagi di bandara ya Bapak Ibu ya. Ini untuk gambaran saja. Jadi Bapak Ibu setelah koper besar dikumpulkan itu kita sudah tidak membawa koper kita lagi. Yang kita bawa hanya yang 7 kilo. Kemana-mana itu ikut kita. Tak gendong kemana-mana untuk 7 kilonya. Nah, yang gede kita serahkan sama tim handling, akan dimasukkan ke dalam pesawat, dan kita akan mengambil lagi koper besarnya setelah di hotel. Kenapa kok di hotel? Ya, karena kita tidak memegang koper-koper gede itu sendiri. Akan diurus oleh tim handling. Jadi dari Jakarta itu koper diurus tim handling, masuk ke pesawat, turun di Jeddah, kita pas turun juga kita tidak ngurusi koper besar itu. Koper besar akan diurus tim handling, akan dimasukkan ke bus, dan kita akan ketemu sama koper besar kita di hotel di Madinah, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Sekarang kita akan membahas itinnya nomor 1. Hari Kamis tanggal 2, itu kita tadi ketemu di Jakarta, terus penerbangan jam 17.30 WIB, landingnya jam 11 malam waktu Jeddah, seperti itu, atau jam
3 waktu Indonesia. Seperti itu. Untuk yang kedua, hari Jumat itu kita sampai di Jeddah. Kan sudah lebih dari jam 23 ya Bapak Ibu ya. Jam 23 baru landing, otomatis sudah ganti hari di hari Jumatnya. Setibanya di Jeddah, peserta dijemput dengan private bus, kemudian menuju Madinah. Setelah sampai di Bandara Jeddah, kita keluar imigrasi, kita kumpul, Bapak Ibu, saya himbau setiap pergerakan kita harus bersama-sama ya. Tidak boleh ada yang tiba-tiba, aku mau ke toilet, aku mau sholat, mau gini-gini. Nggak boleh pergi secara mandiri tanpa izin dari saya, tour leader. Misalnya mau, maaf, pipis, mau buang air besar, mau ke toilet, mau sholat, harus minta izin dengan saya. Dengan hormat, saya minta izin, saya mohon minta izin kepada saya. Setelah sampai itu biasanya tuh setelah turun dari pesawat ada yang ribut, aduh saya mau pipis dulu, saya mau ke toilet dulu. Nah, sebisa mungkin ke toiletnya di pesawat aja. Nanti begitu kumpul biar kumpul semuanya, seperti itu. Dah. Setelah keluar dari imigrasi kita kumpul, bagasi dihitung sama tim handling lengkap, kita masuk ke bus. Setelah kita masuk ke bus, kita akan perjalanan menuju ke Madinah. Nah, setelah sampai Madinah, kita tidak langsung ke hotel ya Bapak Ibu ya, karena masih pagi, kita belum bisa check-in. Kita langsung akan city tour seputaran kota Madinah. Peserta akan diajak mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba. Insya Allah kalau misalnya waktunya pas, kita Jumatan di Masjid Kuba. Namun bila waktunya tidak pas, kita sudah kembali ke hotel di Madinah, insya Allah kita akan bisa Jumatan di Masjid Nabawi. Seperti itu. Selanjutnya di Jabal Uhud dan juga di Masjid Qiblatain. Tapi hanya melewati kalau di Masjid Qiblatain karena itu di pinggiran besar dan kita tidak bisa berhenti Bapak Ibu. Namun hanya akan melihat, melewati dan juga dijelaskan tentang masjid tersebut. Selanjutnya peserta menuju hotel untuk check-in dan istirahat. Nah, kemarin ada pertanyaan sholat Jumat kan, kalau misalnya cukup waktunya kita di Masjid Kuba, kalau tidak cukup berarti kita di Masjid Nabawi. Nah, besok apa namanya fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan seperti itu. Nah, untuk hari Sabtunya ziarah seputaran Masjid Nabawi. Mohon maaf sebentar. Nah, peserta mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah dan juga Raudhah. Nah, untuk Raudhah, Bapak Ibu, tadi juga sudah ada pertanyaan. Kita menunggu dari AM nanti penjelasannya, apakah sudah keluar belum jadwalnya? Karena biasanya jadwal juga keluar setelah kita sampai di sana, gitu. Nanti akan dijelaskan. Intinya di hari itu nanti kita rencananya adalah ziarah seputaran Masjid Nabawi. Ada yang sudah saya jelaskan, makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, dan juga di Raudhah. Seperti itu, di hari Sabtu. Nah, jadwal masuk Raudhah karena masih bersifat tentatif menyesuaikan ketersediaan jadwal tasrih yang tersedia dari sistem pemerintah setempat. Nanti akan dijelaskan lagi. Selain itu juga setelah setelah acara yang khusus, Bapak Ibu juga bisa melaksanakan ibadah mandiri, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat 5 waktu tentunya, ya kalau mau yang sholat tahajud mandiri monggo, walaupun nanti juga akan diadakan ibadah sholat tahajud berjamaah oleh mutawifnya, seperti itu. Lalu di hari Minggu, memperbanyak ibadah di Madinah. Itu artinya free time ya Bapak Ibu, tidak ada program khusus yang wajib. Jadi kegiatannya free time, monggo. Memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, dan juga berzikir. Nah, jadwal tahajud juga nanti akan diumumkan di sana, akan diumumkan saat kita sudah di sana. Karena jadwalnya masih tentatif dan kita menyesuaikan apa ya namanya, ya menyesuaikan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Intinya entah duluan duluan raudhah dulu atau duluan tahajud dulu, nanti kita akan tahu jadwalnya setelah kita sampai di sana Bapak Ibu. Jadi kedua tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya untuk hari Senin, Bapak Ibu, mohon maaf saya kelewatan. Untuk hotelnya namanya Al Madinah Concord Hotel ya.
Seperti itu. Namanya itu. Kalau sistemnya seperti tadi. Sampai kunci saya bagi, masuk kamar, kalau mau keluar, kunci dikumpulkan ke saya kumpulkan, baru kita pergi. Seperti itu. Di semua hotel seperti itu. Selanjutnya di hari Senin kita akan pindah ke Kota Makkah. Kita akan memulai perjalanan ke Kota Makkah dengan melaksanakan mikot, mengambil mikot atau mengambil niat umroh di Bir Ali, Madinah. Check out di Hotel Madinah sudah berpakaian ihram. Jadi saat di Hotel Madinah kita sudah mandi bersih, sudah berpakaian ihram, pakai pakaian ihram. Selanjutnya kita saat berpakaian ihram itu kita masih boleh pakai celana dalam, masih boleh pakai topi, masih boleh pakai jaket mungkin yang kedinginan seperti itu. Namun setelah kita mampir ke Bir Ali untuk mengambil niat umroh, itu kita sudah tidak boleh pakai celana dalam. Nanti akan diingatkan lagi di sana oleh mutawifnya ya Bapak Ibu. Intinya perjalanan kita setelah dari hotel, kita mampir mengambil mikot di Bir Ali, selanjutnya kita menuju perjalanan ke Makkah. Seperti itu. Dilanjut, setibanya di Makkah, kita check-in di hotel. Setelah itu kita langsung melaksanakan umroh pertama, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul di Masjidil Haram. Jadi garis besarnya adalah dari Madinah, check out dari hotel kita sudah menggunakan sudah mengenakan pakaian ihram, kita mampir ambil mikot di Bir Ali, kita pergi ke Makkah, check in sebentar, langsung kita menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh pertama. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang nomor 6, selanjutnya Mbak Febi. Nah, untuk hari Selasa itu kegiatan free time yaitu memperbanyak ibadah di Makkah seperti halnya di Madinah. Tidak ada kegiatan yang wajib diikuti, yaitu hanya memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, iktikaf dan juga membaca Al-Qur'an. Intinya memperbanyak ibadah mandiri di Masjidil Haram. Untuk selanjutnya di hari Rabu itu ziarah seputaran kota Makkah. Nah, biasanya kita juga akan melihat Bapak Ibu sesuai dengan kondisi lapangan. Hari ini mau free dulu atau mau apa namanya? Mau ziarah seputaran Kota Makkah dulu. Jadi itinnya ini bersifat tentatif ya Pak Ibu, tapi insya Allah bakal tetap dilaksanakan semua. Tapi cuman waktunya yang mana gitu. Karena gini, kalau misalnya umrohnya sudah cepat selesai, hari berikutnya enggak capek, oh ya udah berarti kita ziarah. Tapi kalau capek ya udah kita sekarang free time dulu seperti itu. Nah, setelah memperbanyak ibadah itu di hari selanjutnya di hari Rabu kita ziarah seputaran kota Makkah itu setelah kita keliling-keliling yaitu di Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarat, dilanjutkan mengambil mikot yang kedua. Dilanjutkan mikot yang kedua, berarti kita saat city tour itu kita sudah membawa baju ihram kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah membawa baju ihram. Nanti kita saat ngambil mikot, di situ ada tempat untuk mandi, untuk ganti baju, untuk sholat sunnah. Setelah itu kita perjalanannya pulang ke hotel. Namun di hotel kita cuma naruh barang, habis itu kita ke masjid lagi untuk melaksanakan umroh yang kedua. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di hari Kamis yaitu memperbanyak ibadah di Makkah. Sama, itu kegiatannya adalah free time Bapak Ibu. Memperbanyak ibadah di situ bukan terus diwajibkan harus di masjid terus gitu, enggak. Saat free time Bapak Ibu juga bisa jalan-jalan, bisa belanja buat kakak-kakak cewek yang biasanya apa pengen foto-foto, pengen bikin video viral di kafe-kafe seputaran situ juga bisa di free time itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hari Jumat selanjutnya kita akan meninggalkan kota Makkah, kita akan berpindah ke Turki. Di hari Jumat itu kita akan check out hotel dan diantar menuju Bandara Jeddah. Peserta terbang menuju Istanbul dengan rute Jeddah Istanbul pada pukul 10 pagi. Kalau terbang pukul 10 pagi, biasanya kita berangkatnya mungkin jam 3, jam 4 pagi, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk detail-detailnya akan disampaikan di sana. Nah, ini cuman sekarang intinya disampaikan yang belum terlalu detail. Sudah detail namun akan lebih detail lagi nanti di sana seperti itu. Jadi
untuk hari Jumat kita akan penerbangan ke Istanbul. Karena penerbangan jam 10 itu kemungkinan kita ya tidak Jumatan kemungkinan. Kemungkinan nggak Jumatan. Kita sampai di Turki pukul 13.45. Peserta akan menikmati Bosporus Cruise Tour untuk berkeliling di Selat Bosporus menggunakan kapal. Selanjutnya peserta akan mengunjungi Emirgan Tulip Garden karena lagi musim semi, insya Allah di sana tulip lagi bersemi ya. Jadi kita akan ke Emirgan Tulip Garden. Peserta melanjutkan perjalanan menuju bursa untuk check-in hotel, makan malam dan istirahat. Kayaknya ada kelewat ya, Mbak. Sebentar. Oh enggak, betul 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 betul. Nah, di situ nanti setelah selesai dari tur yang ada di Istanbul tersebut, kita berpindah ke Bursa, Bapak Ibu, ke kota Bursa. Di kota Bursa itu kita check in di malam hari. Jadi Jumat malam kita check in di Bursa, di kota Bursa. Di paginya, di hari Sabtu, setelah makan pagi, kita langsung check out, Bapak Ibu. Jadi di Bursa cuma satu malam. Itu nanti di situ akan ada teknik untuk agar koper besar tidak keluar masuk, akan saya jelaskan di sana secara langsung nanti. Jadi tidak usah di sini karena masih jauh, masih belum perlu dibahas. Nanti dibahasnya di sana. Intinya, setelah kita sarapan pagi, peserta check out hotel untuk mengunjungi tradisional Turkish Delight Shop, Grand Mosque of Bursa, dan setelah itu akan mengunjungi Topen Hill dan Tom Osman Orhan Gazi. Agak susah nyebutnya ya. Nah, ke tempat-tempat bagus seperti itu yang terkenal di kawasan Bursa, Bapak Ibu. Kemudian peserta melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kusadasi untuk check-in hotel, makan malam dan istirahat. Nah, setelah kita sampai di Kusadasi, kita akan check-in di hotel yang sebelah kiri, Bapak Ibu, dilihat. Di hotel Villa Ligus Hotel. Nah, setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi dan check out hotel lagi. Bapak Ibu, check out hotel lagi. Peserta akan mengunjungi famous Turkish Leather Factory. Kemudian mengunjungi uh, Sirins Greek Village. Setelah puas, peserta melanjutkan perjalanan menuju kota Pamukkale, dilanjutkan menuju ke Hierapolis Ancient City atau Cotton Castle. Setelah itu dilanjutkan ke sebentar. Mbak Feby, untuk yang hari Minggu ini, setelah pagi kan kita check out, itu kita perjalanan menuju ke Kapadokia ya Mbak berarti ya? Perjalanan menuju ke Pamukkale dulu. Ke Pamukkale, maaf. Ke Pamukkale dan Kapadokia. Oke, maaf. Jadi setelah dari Kusadasi itu, kita sudah check out, kita keliling di situ, kita menuju ke Pamukkale untuk check in di Hotel Monarch. Istirahat. Di pagi harinya, nah, setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobby lagi, Bapak Ibu. Check out lagi itu. Jadi kita dari atas tuh sore atau malam check out, check in, check out lagi paginya. Malam check in, check out lagi paginya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi wah kayaknya repot bawa barangnya. Enggak, nanti yang koper besar itu akan selalu berada di dalam bus. Jadi tidak usah khawatir, nanti kita akan membawa barang-barang yang penting saja di koper kecil gitu. Nanti akan saya jelaskan di sana. Kalau di sini masih jauh Bapak Ibu. Setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi dan check out hotel. Peserta akan mengunjungi Turkish Textile Outlet, kemudian akan mengunjungi Sultan Hani Karavasei atau foto stop di situ. Setelah itu dilanjutkan menuju Kapadokia untuk check-in hotel, makan malam dan istirahat. Nah, perjalanan dari Pamukkale ke Kapadokia ada di bawah. Set, Mbak Feby. Nah, sesampainya di Kapadokia, kita kan sudah check-in di hotel di Monarch Hotel ini di Monarch Hotel di Kapadokia, kita istirahat. Paginya kita untuk yang mengikuti tur tambahan di setelah subuh itu yang mengikuti tur tambahan kumpul di lobi berangkat. Kalau yang tidak berarti menunggu di hotel.
persiapan untuk sarapan pagi, dan nanti yang sarapan pagi yang naik balon sudah selesai pulang, sarapan pagi bareng, setelah itu siap-siap, dan setelah itu setelah sarapan pagi peserta meeting point di lobi lagi untuk mengikuti tur Kapadokia yang tur wajibnya. Peserta akan diajak mengunjungi Turkish Handicraft Jewelry Production, tradisional Avanos Pottery Villa, dan juga mengunjungi Underground City. Selanjutnya peserta akan berkunjung ke Gorem Valley dan juga Pigeon Valley untuk foto stop. Peserta kembali ke hotel Tes. dan istirahat. Nah, seharian kita keliling di situ, setelah itu kita kembali ke hotel untuk istirahat. Khusus untuk di Kapadokia kita nggak cuma semalam Bapak Ibu, jadi kita di Kapadokia 2 malam. Setelah kita kembali ke hotel, oh ya ini harganya Bapak Ibu. Untuk tur tambahan, untuk hot air balloon-nya 300 USD, untuk jeep safarinya 150 USD. Jadi untuk Bapak Ibu yang menginginkan untuk tur tambahan, biaya 300 USD atau 150 USD bisa disiapkan saat masih di Indonesia dan dibawa cash untuk melaksanakan pembayaran di sana. Seperti itu ya. Pembayaran nanti on the spot di sana, langsung sama petugasnya. Atau nanti dikumpulkan sama tour guide-nya, seperti itu. Setelah itu di hari kedua Kapadokia, setelah sarapan, peserta meeting di lobi dan check out hotel. Nah, pagi kedua di Kapadokia, kita baru check out Bapak Ibu. Jadi barang-barang sudah dibawa semua. Tidak ada yang ditinggal di kamar karena kita sudah check out dari hotel Kapadokia. Setelah check out, peserta akan mengunjungi Turkish Handicraft and Carpet. Dilanjutkan ke Utsisar Castle untuk foto stop dan melanjutkan perjalanan menuju Salt Lake. Menuju Salt Lake untuk mampir makan siang, dan juga kita dapat berfoto-foto di Danau Garam di situ di Salt Lake. Setelah itu peserta juga dapat melihat hamparan Danau Garam di situ, foto-foto sebentar. Setelah itu peserta melanjutkan perjalanan menuju ke kota Istanbul. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui perjalanan dari Istanbul ke Kapadokia dan dari Kapadokia ke Istanbul yang baliknya ini itu sekali perjalanan menempuh waktu sekitar 10 atau 11 jam tergantung kondisi dari lalu lintasnya ya Bapak Ibu. Jadi seperti naik bus dari Jakarta ke Solo mungkin atau ke Madiun mungkin seperti itu. Jadi memang agak lama. Kita naik bus Bapak Ibu. Nah, setelah itu sebentar Mbak Febi. Nah, setelah itu peserta melanjutkan perjalanan menuju Hotel Istanbul. Sesampainya di hotel, peserta check-in hotel dan istirahat. Nah, kita akan menginap semalam lagi di hotel di Istanbul, yaitu di Hotel Ramada Encore by Wyndham Istanbul. Di situ. Karena kita hanya check-in semalam, jadi barang-barang juga kemungkinan tidak turun dari bis lagi, tapi bila memang masih ada barang yang akan dimasukkan ke koper besar atau yang akan diambil, nanti kita komunikasikan saat kita di sana. Biasanya kita pasti ada waktu saat di bus itu nanti kita akan rundingan. Gimana nih barang-barangnya ada yang diturunkan nggak, ada yang mau ditambahkan nggak, atau yang apa gitu pasti ada. Tapi biasanya diturunkan karena di hotel yang paling terakhir itu nanti kita akan merapikan barang semuanya agar besok lebih mudah untuk dibawanya karena akan ditimbang lagi juga. Nah, setelah makan pagi, peserta meeting point di lobi dan check out hotel. Peserta akan mengunjungi Topkapi Ottoman Palace Complex. Jadi setelah kita check out dari hotel, itu check outnya kita sudah bawa barang-barang semua untuk bersiap ke bandara di sore harinya. Namun sebelum kita ke bandara, kita masih ada uh, tur si seputaran kota Istanbul seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita kunjungi adalah Topkapi Ottoman Palace itu untuk foto stop dan akan mengunjungi Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia Mosque, disesuaikan waktu sholat agar bisa sholat duhur di situ misalnya, dan juga ke Roman Hippodrome untuk foto stop. Kemudian peserta diantarkan menuju Istanbul Airport untuk terbang menggunakan Saudi Airlines dengan rute Istanbul ke Jeddah dulu pada pukul 18.25. Nah, mungkin kita perjalanan ke bandara mungkin pukul 15, sekitar itu. Kita akan terbang pukul 18.25 sampai di Jeddah pukul 22.15 dan kita transit beberapa jam Bapak Ibu karena sampai Jeddah itu pukul 22.15 sekitar itu insya Allah. Lalu penerbangan lagi akan pukul 1.55 di dini hari. Jadi ya ada waktu menunggu sekitar
3 jaman Bapak Ibu, nggak terlalu lama. 3 jam di bandara itu akan terasa sangat singkat sekali. Setibanya di tanah air, setelah proses imigrasi, peserta akan diarahkan ke tenda umroh. Jadi gini Bapak Ibu, oh ya, akan saya sampaikan Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan untuk bagasi yang dari Jakarta ke Jeddah itu diurusi oleh tim handling Bapak Ibu, ya. Untuk dari Jeddah itu masih diurusi sama tim handling saat kedatangan. Nah, tapi saat pulang dari Jeddah kita masih diurus tim handling untuk barang bawaannya. Namun untuk di Turki, baik kedatangan Turki maupun saat meninggalkan Turki, untuk bandara Turki tidak ada handling ya Bapak Ibu. Jadi kita, para bapak-bapak, ibu-ibu kerjasama untuk membawa koper kita masing-masing. Jadi kita nanti misalnya mau sewa troli, karena di bandara Turki itu kan trolinya bayar Bapak Ibu, nggak seperti di Indonesia, troli di bandara kan gratis. Nah, untuk troli di bandara Istanbul itu kan berbayar. Kalau misalnya mau bareng-bareng sewa satu buat 3 koper, 4 koper gitu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan rundingan di sana seperti apa gitu. Nah, ini hanya untuk mukadimah aja, untuk ngasih tahu dulu bahwa eh, handling itu hanya tersedia di Jakarta dan di Jeddah. Jadi untuk di Turki tidak ada handling ya Bapak Ibu ya. Jadi koper kita urus sendiri ya. Begitu. Nah, lanjut lagi ke sini. Setelah pukul 2 pagi itu kita akan penerbangan ke Jakarta. Karena kita proses check in di Turki itu kita ngurusin koper sendiri. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk membawa koper masing-masing seperti itu, membawa koper masing-masing. Proses check-in nanti akan saya arahkan, tetap akan saya dampingi sampai terakhir masuk imigrasi sampai ruang tunggu. Saya mohon jangan tercecer ya Bapak Ibu. Mohon diingat kalau mau ke toilet sedekat apapun tetap harus izin saya. Mau sholat, mau jajan di dalam bandara pun tetap harus izin saya. Jadi agar segala pergerakan kita bersama-sama agar tidak ada yang tercecer. Seperti itu. Setelah proses imigrasi, peserta akan diarahkan ke tenda umroh. Maaf, itu kebanyakan. Setelah proses imigrasi masuk, kita nunggu di ruang tunggu, kita naik pesawat pukul 2 sampai di Indonesia jam 4 sore. Nah, baru setelah landing di Jakarta, alhamdulillah di situ kita akan menuju imigrasi untuk keluar dari bandara. Peserta akan diarahkan ke tenda umroh. Nah, di Jakarta kan ada tim handling Bapak Ibu. Kita tidak perlu mengambil koper besar, karena koper besar dan juga air zam-zam akan diurus oleh handling yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, setelah kita diarahkan ke tenda umroh, Bapak Ibu, kita menunggu apa namanya, menunggu bagasi besar, menunggu air zam-zam, terus kita juga akan diberi piagam umroh, akan diberi segala macam di situ, akan ada makan sore juga. Kita menunggu setelah lengkap semuanya, kita akan berdoa dan juga kita akan melaksanakan upacara perpisahan kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu. Setelah diterima semua, peserta dengan rasa senang, lega, membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM Tour, Bapak Ibu semua bisa kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, catatan yang penting, seperti yang sudah saya singgung tadi, itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sesuai dengan kondisi lapangan dan juga kebijakan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi dan juga Turki. Itu berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Seperti itu. Yang nomor 2, selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, harap konfirmasi kepada tour leader. Seperti itu ya. Dan juga
membuat surat pernyataan. Misalnya saat di Turki, Mas saya kok capek, saya nggak mau ikut ke Kapadokia misalnya. Saya mau di Istanbul aja. Saya mau ketemu sama teman kuliah saya mau ketemu sama saudara saya gitu. Oh ya, kalau memisahkan diri, itu artinya berarti Bapak harus lapor saya, Ibu harus lapor saya, nanti ada surat pernyataan yang harus ditandatangani seperti itu ya, kalau memisahkan dari rombongan gitu. Untuk selanjutnya nomor 3, umroh plus Turki ini pure 100% tour, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider setempat. Nah, yang nomor 4, tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Dan yang tidak kalah penting, nomor 5, mohon diperhatikan, operasional, tur tambahan seperti Hot Balloon Air 300 USD atau Jeep Safari 150 USD harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Jadi gini Bapak Ibu, karena kita menggunakan operator atau provider yang ada di Turki, segala jenis kegiatan tur itu kita harus melalui mereka. Kenapa? Karena sudah ada MOU, sudah ada perjanjian di atas hukum seperti itu. Kalau kita segala jenis tur harus melalui operator yang dipakai oleh AM Tour seperti itu. Ada peraturan di sini bisa dibaca, apabila peserta mengikuti optional tour menggunakan operator lain dari operator yang dipakai oleh AM Tour, misalnya mencari sendiri gitu, nyari-nyari iklan gitu, nyari sendiri dan ketahuan dan itu melanggar hukum, itu pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta. Mohon maaf, itu mereka berhak untuk mengambil langkah, memberikan denda, mengenakan denda penalti sebesar 200 USD per peserta. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti opsional tur tambahan ya hanya dari operator yang kami sediakan, yang kami pakai seperti itu. Jadi tidak boleh mengambil jalan sendiri ke sana gitu, karena demi keamanan dan keselamatan Bapak Ibu semua, segala jenis tindakan yang akan dilakukan adalah harus sesuai dengan sepengetahuan kami atau sepengetahuan dari pihak provider seperti itu. Yang terakhir, tipping untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib. Adapun besaran sudah ditentukan yaitu 70 USD per pack dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour and Travel. Begitu Mbak Febi. Masih ada selanjutnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sudah. Sebentar kalau ada yang terlewat. Biasanya ada yang terlewat. Nanti sambil dibahas, kalau ada yang terlewat, pasti Mbak Febi yang paling ingat untuk mengingatkan saya. Nggak apa-apa. Demikian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu sesuai dengan itinerary yang diberikan. Nanti bila ada yang terlupa, insya Allah pasti akan teringat. Entah dari obrolan kita, entah dari Mbak Febi yang akan mengingatkan saya untuk membahasnya. Andre, Gimana Mbak? botol minum. Ah, oke, penting banget itu, maaf. Dan juga jalan kaki. Itu Mbak Fevi yang selalu mengingatkan saya. Bapak Ibu, karena di hotel di Arab Saudi, baik itu di Madinah dan di Mekah biasanya tidak menyediakan air minum yang cukup, entah hanya 1-2 botol gitu. Nah, Bapak Ibu bisa membawa botol kosong. Kenapa botol kosong? Karena kalau botol yang isi saat perpindahan di bandara itu, kalau misalnya masuk imigrasi disuruh buang airnya. Jadi ya udah, botol kosong secukupnya. Kalau misalnya mau diisi secukupnya aja sampai habis. Pas mau masuk imigrasi harus kosong. Dibawa nanti setelah lewat imigrasi kita masih bisa mengisinya di ruang tunggu. Terus di pesawat juga kita bisa bawa setelah kita ngisi di ruang tunggu. Selanjutnya kalau di hotel di Arab Saudi, di Madinah, kita bisa ngambil air zam-zam yang ada di masjid kayak gitu. Jadi kita bisa konsumsi di dalam kamar. Karena botol kosong juga bisa digunakan untuk misalnya kita lagi tawaf, lagi sa'i, kita bisa mengambil air zam-zam yang disediakan di situ, kita bisa membawa kemana-mana. Karena kalau misalnya cuma mengandalkan gelas yang ada di situ, takutnya gelasnya habis, takutnya kalau gelas dibawa ke kamar juga nggak bisa seperti. Jadi botol kosong sangat penting.
Yang terlewat yang kedua adalah biasanya Mbak Feby mengingatkan saya untuk mengingatkan jamaah, mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu, karena kita kegiatan fisiknya lumayan padat, kita tawaf, kita syai, kita jalan-jalan. Di Turki juga kita kegiatannya padat, kita membutuhkan otot kaki yang kuat, membutuhkan stamina yang lumayan kuat. Mumpung masih ada waktu, kita bisa olahraga, entah jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore, atau yang masih muda-muda monggo kalau mau lari-lari, jogging-jogging seperti itu. Nah, itu Mbak Feby. Masya Allah. Terima kasih, Mas Andri. Ya. Terima kasih Mbak Feby sudah mengingatkan. Alhamdulillah ya, untuk materi sudah tersampaikan semua dengan sangat Iya, jelas dan sangat informatif. Terima kasih, Mas Andi. sama-sama Mbak Feby. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Ya, Silahkan bagi Bapak Ya, Ibu. Assalamualaikum. Saya ingin tanyakan ke Mas Andi. Oh ya, baik Bapak. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Waalaikumsalam Bapak, silahkan. Salam kenal, kami dari Tiamin Hanafi dari Maluku Utara. Yang ingin saya tanyakan mengenai ATM yang tertelan. Ya Pak, monggo. Ya, yang ingin saya tanyakan mempersingkat waktu, yang ingin saya Boleh. tanyakan ATM yang tertelan itu pengurusannya seperti apa? Terima Oh, kasih. ya, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ATM tertelan, itu biasanya kita ini Pak, eh, lapornya kan harus ke Indonesia, Pak. Jadi kita minta tolong keluarga yang di rumah atau kita bisa ngeblok lewat ini, Pak, lewat apa namanya? Misalnya ATM Brimo atau BCA itu kan kita bisa menghubungi lewat aplikasi ya, Pak ya. Jadi kita nggak perlu telepon pakai pulsa. Kalau misalnya ATM kita tertelan, misalnya ATM BCA nih, Pak. Bapak buka My BCA, nanti di situ ada hubungi gratis telepon, kita langsung telepon ke operator yang ada di Indonesia melalui aplikasi tersebut, kita melaporkan begitu. Langsung bisa. Jadi kalau misalnya ATM-nya tertelan di Arab Saudi, tidak ada yang bisa kita lakukan secara offline di situ, Pak. Kita hanya bisa melapor melalui aplikasi langsung ke operator ke banknya di Indonesia melalui aplikasi tersebut. Bapak juga bisa langsung lapor saya, amit-amit kalau apa ATM tertelan gitu langsung lapor saya, nggak apa-apa nanti saya bantu. Seperti itu, Bapak. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Terima Nah, kasih. siap. Eh, Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya baca dulu pertanyaan yang sudah masuk ke chat karena sudah bertanya lebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Novita. Izin bertanya untuk yang di Kapadokia, jika tidak ikut tur balon udara, apakah kita tidak ada sesi foto di daerah balon udara? Nah, jadi gini Mbak Novita, untuk yang pergi ke daerah balon udara itu memang hanya sejatinya memang hanya yang mengambil paket tambahan untuk naik balon udara, naik jeep maupun kuda. Nah, tapi jangan khawatir, mungkin nanti ada opsional lain yang akan ditawarkan oleh pihak operator. Saya belum tahu. Nanti kalau misalnya yang memang tidak ikut tur, biasanya memang hanya menunggu di hotel. Seperti itu. Jadi Mbak Novita untuk pertanyaannya jawabannya adalah seperti itu. Untuk yang ke daerah balon hanya jamaah, hanya peserta tur yang mengikuti tur tambahan, yaitu naik balon, jeep maupun kuda seperti itu. Nah, tapi nanti kalau misalnya memang tidak ada yang naik, ya mungkin ada opsional tambahan yang akan disampaikan oleh pihak operator. Nanti kita tunggu akan kita bahas di sana seperti itu. Ya, menambahkan sedikit Mas Andri. Boleh, Mbak? Jadi Bapak Ibu, untuk tur opsional hot air balon ini dilaksanakannya pada pagi hari setelah subuh ya. Jadi tidak mengganggu Betul. itinerary Mm-mm. grup gitu. Betul, betul. Ya. Jadi biasanya dilaksanakan jam 5 sampai jam setengah 8 atau jam 8 gitu ya Mbak ya. Nanti saat kembali ke hotel itu memang memang jadwal jadwal tur yang wajib aja memang belum dimulai gitu. Masih pas saat yang optional tur tambahan itu sudah selesai, itu kita jam normalnya masih saat makan pagi gitu. Jadi memang belum berangkat seperti Oh, itu. Begitu Mbak Novi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Izin Pak. Ya. Berarti kita nggak ada yang
Apa, kalau yang, ya maaf ya, kalau yang Mm-mm. di lainnya itu kan kayak ada kumpul di dekatnya daerah balon udara, tapi saya nggak tahu daerahnya nama apa. Jadi kita masih ada sesi foto-foto tuh walaupun kita nggak naik balon udaranya. Itu Gitu maksud saya. mungkin ini Mbak, mungkin nanti akan ada opsional dari operatornya mungkin akan ditawarkan mungkin ya, akan ditawarkan kita tunggu dari operatornya nanti. Tapi tentunya pasti akan ada apa namanya? Ada biaya yang untuk transportnya saja mungkin gitu dari operator turnya. Ya, baik. Menambahkan lagi sedikit. Mm-mm. Jadi untuk ke tempat yang balon terbang, Bapak Ibu, nanti pada saat tur berlangsung yang bareng-bareng setelah sarapan, itu Bapak Ibu juga akan ke sana. Namun sudah tidak ada balonnya. Ya, Gitu. karena sudah siang. Lembah itu betul. Mm-mm. Begitu. Namun Mbak Novi dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir eh, bila apa namanya bila memang tidak ikut tur tambahan eh, kemarin di hotel yang saya tempati itu dari hotel kelihatan tapi agak jauh balonnya. Memang kalau foto mungkin nggak akan yang terlihat jelas tapi sedikit kelihatan seperti itu. Jadi jawabannya itu dulu Mbak Novi. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh operator yang ada di Turki ya Mbak. Baik Kak, sama ada Nah, tambahan. ya, Kebetulan kan saya bawa anak tuh yang iya, masih umur ya. mm-mm. Eee, Konteksnya gimana untuk cara membawa susu bubuknya, atau Mem- ya intinya mau bawa sufornya itu gimana? Apa dalam bentuk apa atau harus bagaimana oh, konteksnya kan nggak apa-apa bingung. kalau membawa sufor itu ini boleh ditoples tumbler yang apa namanya plastik yang tumbler kayak Tupperware itu boleh. Terus dalam kemasannya langsung juga boleh, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Itu kan bentuknya bukan cair karena itu bubuk, bisa ditaruh di bagasi dan sebagian di koper yang apa namanya, yang dibawa sama kita yang di kabin itu secukupnya bisa untuk di pesawat. Kalau untuk yang di cabin itu apa biasanya sih saya kalau keluar kota biasanya saya kasih kemasan kecil-kecil kayak Tidak, plastik clip gitu Kak, nggak udah apa-apa. sekali Oh, tuang. nggak apa-apa, boleh, boleh senyamannya, Oh boleh ya? senyamannya, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu tidak bersifat cair, jadi lumayan fleksibel, bawanya lebih mudah. Mau ditaruh di kabin, mau ditaruh di bagasi. Kalau agak banyak di bagasi, nanti yang secukupnya ditaruh di kabin agar lebih mudah dijangkau untuk apa namanya, bila membuatkan susu di pasti pesawat seperti itu. Oke. Takutnya nanti dikira barang aneh-aneh Pak, Oh, soalnya kan nggak ada kemasannya tuh. enggak, Jadi pakai enggak, apa, enggak, enggak. pakai plastik clip, takutnya ntar di imigrasi banyak pertanyaan atau gimana gitu. Oh enggak, kalau enggak gini aja Mbak, kalau takut itu walaupun udah ditaruh di plastik, tapi ditaruh di kardusnya gitu loh Mbak. Oh ya baik, tetap Kardusnya dibawa tetap di tetap. bawah gitu, tetap di bawah. Untuk yang Sama di kalau uh, kalau kita bawa termos dalam kondisi kosong boleh ya? termos Ke dalam kondisi ini. kosong boleh, termos dalam kondisi Oke. kosong boleh. Eh Nanti kalau misalnya pas di pesawat pun minta air panas langsung di botol itu juga boleh sama pramugarinya. Oke. Jadi tidak perlu mengisi air panas di termos, tapi langsung begitu di botol itu botol dotnya dikasihkan nanti akan diisi air panas sama pramugarinya seperti itu. Siap, terima kasih Mm-mm. Kak. Nah, baik untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Putra, izin tanya untuk aplikasi Nusuk dan jadwal aplikasi Kerodoh, apakah ada arahan dan kapan untuk apply-nya? Mbak Feby, boleh minta tolong jawabannya, bantuannya. Baik, untuk aplikasi Nusuk ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan untuk jadwal masuk Raudoh Bapak Ibu sekalian nantinya pakai Tasreh dari pemerintah setempat. Namun untuk saat ini jadwalnya masih tentatif karena kami juga belum mendapatkan jadwalnya dari eh, pihak muasasah ya. Seperti itu, kami masih menunggu. Kemudian apabila Bapak Ibu hendak menggunakan aplikasi Nusuk untuk masuk Raudah lebih dari satu kali, silahkan Bapak Ibu sudah bisa apply dari sekarang karena visa juga sudah terbit ya. Karena untuk mendaftar Nusuk tersebut harus dengan nomor visa.
Jadi sudah bisa ini, sudah bisa mendaftar dari aplikasi Nusuk. Kemudian untuk nusuk pun juga bisa on the spot saat di sana, Bapak Ibu. Jadi biasanya per 20 menit itu nanti akan ada jadwal masuk Raudhah, tapi Bapak Ibu harus standby di dekat pintu masuk Raudhah. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk Raudhahnya. Gitu. Ya, silakan Mas Andri dilanjutkan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, Kak, pengen banget foto-foto di Kapadokia saat ada balon udara, meskipun tidak ikut naik balon udara. Nah, jadi kalau misalnya emang pengen foto-foto, nanti bisa nego sama operatornya, Mbak. Walaupun nggak naik balon, mungkin bisa ke sana, tapi tentunya ada biaya transportasinya seperti itu. Dan tentunya memang harus melalui operator tersebut, karena kita tidak bisa pergi mandiri, karena kalau pergi mandiri, eh, sesuai perjanjian akan kena denda seperti itu. Mbak Ira, apakah sudah menjawab? Oh, ya tadi yang tanya bukan Mbak Ira ya. Pengguna Zoom tulisannya. Nah, untuk Mbak Ira yang bawahnya, izin bertanya Pak Andri, saya bawa anak usia 4 tahun tidak terlalu suka makan roti, sedangkan di Turki sepertinya lebih sering roti daripada nasi. Apakah aman saya bawa dan pakai mini rice cooker di hotel? Hmm, Saya kemarin di Turki, alhamdulillah dapat nasi terus, Mbak Ira. Alhamdulillah. Jadi walaupun memang ada, memang banyak roti, tapi seingat saya di hotel manapun itu disediakan nasi, Mbak. Aman, aman, alhamdulillah. Tidak, kalau sebenarnya bawa mini rice cooker aman, itu dibawa di bagasi, di koper bagasi besar. Tapi untuk di hotelnya saya tidak tahu itu boleh atau enggak. Nah, intinya gitu. Di pesawatnya bisa dibawa karena di bagasi boleh, tapi di hotelnya saya kurang tahu kebijakan itu melanggar peraturan dari hotel atau enggak, seperti itu. Karena gini, tidak perlu khawatir karena seingat saya di Turki walaupun memang benar banyak roti, tapi nasi selalu tersedia, Mbak. Aman, 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 Mbak Ira. Aman, tidak perlu bawa mini rice cooker maksud saya, karena ada nasi di sana, aman. Ya, mungkin nasinya agak berbeda ya. Nah, nasinya agak beda, tapi ya tetap nasi ya, Mbak ya. Tapi kalau mau bawa nasi yang mirip, ini bawa apa namanya? Bawa ini, Mbak Ira. Diaspora, Bawa bukan nasi apa yang kemasan itu, Mbak? Kumi, Fukumi. Diasporanya. Fukumi itu rasanya mirip banget sama nasi yang nasi biasa Nasional. kok. Saya juga sering bawa Fukumi gitu. Begitu Mbak Ira, sudah menjawab pertanyaannya? Nah, baik, makasih Pak Andri, sama-sama. Nah, pertanyaan yang dipesan sudah habis. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya melalui open mic, monggo, silahkan. Ini yang masuk berapa orang ya Mbak Feby? ada 24 orang. Halo, lumayan ya. Ramai, Oh ya, alhamdulillah. monggo Nanti Ibu juga Ani. rekamannya akan saya bagikan di grup agar bisa ditonton. Ditonton ulang. Iya, Ya, dan kalau ada pertanyaan susulan juga boleh ditanyakan di grup. Monggo silahkan, mau langsung japri ke saya juga boleh. Nomor saya ada di grup. Di lumayan atas ada perkenalan diri saya, itu ada. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya langsung lewat open mic, monggo silahkan. Bila ada yang belum jelas tadi dari pemaparan saya. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Saya Andi dari Serang. Ya, Izin, Mas. kebetulan istri saya kan lagi hamil tuh 4 Mm-mm, bulan. mm-mm. Ada yang harus dipersiapkan secara khusus tuh Mas Andri. Karena kan Ya. di perjalanan yang begitu padat ya. Mm-mm. Ini coba lihatnya gitu buat nanti saya sampaikan ke istri saya. Kebetulan istri saya nggak ikut online karena ada pekerjaan ya. Oh begitu. Ya. Ya, Oke, baik Mas Andi ya, Mas Yandi ya. iya. Mas Yandi, kemarin sudah konsultasi ke dokter kandungannya? Sudah katanya Oh, insya sudah. Allah. Saya cek lagi Oh, sih di Senin ini saya cek ulang. uh-uh. Nanti kalian minta surat
layak terbang itu Mas Andri. Oh iya, itu yang pertama itu wajib. Terus apa namanya? Tentunya kan nanti kalau misalnya ke dokter lagi, IT-nya ditunjukkan coba. Maksudnya memang ada perjalanan yang agak lumayan jauh. Kalau umroh kan mungkin mungkin sudah dijelaskan ya, kayak misalnya ada tawaf, sa'i, kan jaraknya udah jelas tuh, udah berapa lama jalan kaki sudah kelihatan. Nah, kalau untuk ke Turki itu lumayan, yang paling lumayan kerasa memang yang naik bus itu sekitar 10 atau 11 jam atau bahkan 12 jam. Namun alhamdulillah jalannya bagus, maksudnya bukan jalan yang di Indonesia kan ada jalan yang agak dedet. Kalau di sana Iya. jalannya lumayan bagus, jadi smooth, mulus gitu. Jadi bisa dijelaskan ke dokter kandungannya, maksudnya apakah itu aman kalau naik bus selama kurang lebih 10 atau 11 jam begitu. Nanti Ya, dikonsultasikan langsung sama dokternya gitu. baik. Ya, Siap. kalau untuk perlengkapan lain, tentunya mungkin yang bisa menjawab juga dokter kandungannya sih. Ya, siap Mas Begitu. Andri. Namun kalau butuh apa-apa bisa langsung kabari saya. Ya, baik. Terima kasih Ya, Mas Andri. ya Mas Yandi. Ya, mungkin untuk suratnya dipastikan ada berbahasa Inggris ya, Pak Yandi. Oh iya, lupa. Baik, siap. Terima Ya. kasih Mbak Febi tambahannya. Sama-sama. Baik, monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu sebelum maghrib, bila masih ada pertanyaan, Silakan Bapak Ibu. Dari sudah diinformasikan juga sama Mas Andri ya. Kalau mm-mm, Turki itu lebih banyak nanti di bus, biar Bapak Ibu nggak kaget nanti sampai di sana kok di bus terus gitu ya. Jadi mm-mm, kita informasikan dulu kalau memang mm-mm, kalau di Turki itu banyak di perjalanan waktunya. Jadi pagi hari sudah check out hotel, malam hari mm-mm, baru sampai hotel lagi ke mm-mm. lanjut Khusus untuk yang perjalanan kedua itu ya Mbak ya, yang OTW ke Kapadokia. Kapadokia dan dari Kapadokia ke Istanbul. Nah, itu memang jauh seperti Betul. itu. Jadi tolong nanti jangan Semangat kaget. dan selalu persiapkan. Semangat, pasti seneng kok. Saya juga dulu Pamit mikirnya, ya. aduh naik bus selama itu gitu kayak mana rasanya. Aman-aman aja kok. Insya Allah aman. Tiba happy ya, Mas Di Andri. bawah happy, selalu happy. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan ditutup sesi Zoom-nya. Baik, Mungkin atau dari Pak Mas Andri Andri. boleh nanya lagi Oh nggak iya, ya? silakan. Silakan Ibu, Ya silakan. Ibu, Eh, untuk TL atau mutawifnya ada tambahan yang perempuan nggak ya Pak? Iya. Dari pihak travel atau di sananya? Apa hanya Pak Andri aja? nah, jadi untuk tour leader saya, Ibu, yang membersamai dari berangkat sampai pulang, tour leader. Namun selain tour leader, nanti ada mutawif atau tour guide yang di Arab Saudi, itu tour guide, mutawif. Itu akan membersamai kita dari pertama datang ke bandara, sampai prosesi, menemani kita 24 jam per 7, sampai selesai dari ibadah, sampai menemani kita meninggalkan Jeddah sampai bandara lagi Bapak Ibu. Setelah itu di Turkinya kita juga akan ada tour guide juga menjemput kita di bandara dan menemani kita sampai pulang ke bandara lagi. Seperti itu. Nah, biasanya untuk mutawif tambahan yang wanita nanti akan menemani khusus untuk yang masuk ke Raudhah, Bu. Seperti itu. Namun untuk yang kegiatan umum A sampai Z setiap hari dari pagi sampai malam itu hanya mutawif yang disediakan. Seperti itu. Bagus tuh. Oh iya baik Pak. Sama Ya, masalah koper kan kita di Turki nggak ada handling apa? Nggak dapat nggak handling ada ya? handling, ya betul. Nah itu gimana? Nah, itu Bu. Jadi kalau di Jakarta kan kita koper begitu diserahkan ke saya, ke petugas kan diurusin sama handling Bu. Dari masukin, dari ngantriin, dari proses masukin ke proses bagasi segala macam kan diurus. Pas di Jeddah juga diambilin sama handling, dimasukin ke bis sama handling, dari bus naik ke kamar diurus sama bellboy di hotel gitu. Dari kamar turun pas mau pergi dari hotel dari kamar ke bus juga diurusin sama bellboy kayak gitu.
Pas begitu nyampe hotel lain juga diurus sama bellboy. Pas di bandara mau pergi dari Jeddah juga diurus sama handling lagi gitu kan Bu. Nah khusus untuk di Turki ini kan memang tidak ada handling. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk khusus di Turki, begitu kedatangan di Turki kita membawa koper besar kita masing-masing. Jadi makanya Bapak Ibu saya himbau tadi untuk hanya membawa satu koper besar dan satu koper kecil. Jadi saat kita bawa tangan kanan bawa koper besar, tangan kecil bawa koper kecil seperti itu. Namun bila memang memang agak repot di bandara Turki tersedia troli sewa berbayar. Kita nanti bisa menggunakan cash lira atau menggunakan euro itu kita bisa pakai uang cash lira atau kalau enggak kita bisa pakai kartu kredit yang ada lambang ininya Bapak Ibu yang ada kayak lambang jaringannya contactless itu. Nah, seperti itu. Dan kita kalau misalnya bisa bawa sendiri berarti kita bawa sendiri. Kanan koper besar, kiri koper kecil udah bisa. Tapi kalau dirasa keberatan atau susah kita bisa nyewa troli tersebut. Seperti itu. Oh, jadi di bandara itu kita sewa ya trolinya, Pak, Ya, kalau untuk di Turki memang sewa. Di Turki sewa nggak seperti di Indonesia dan di Jeddah. Di bandara-bandara negara lain itu nggak bayar. Nah, di Turki itu emang bayar, Bu. Terus untuk dari bandara Istanbul kan kita bawa sendiri tuh. Untuk masuk ke bus tenang, nanti kita andalkan bapak-bapak untuk memasukkan ke bus. Nah, yang ibu-ibu boleh, maksudnya agak nyantai dikit. Nanti biasanya kami ikut bantu masukin, tapi biasanya sopirnya itu yang akan ngatur. Kita cuma membantu mengumpulkan aja di dekat bus. Nanti sopirnya yang akan memasukkan, yang akan nata. Karena kalau kita dari kita yang ikut menata, nanti tidak sesuai dengan apa namanya susunannya, itu sopirnya nggak akan berkenan. Jadi kita cuman kopernya di deket-deketin ke bagasinya, nanti sopirnya yang akan nyusun kayak gitu. Insya Allah akan lancar, nggak ada hambatan. Yang sudah-sudah tuh mbak-mbak, ibu-ibu tuh, oh ya, makasih kayak gitu aja, udah selesai. Sudah jelas, Mbak Novita? Iya, Pak. Ya, monggo pertanyaan lain, Bapak Ibu, atau Mbak Novita masih ada pertanyaan lagi, monggo boleh. Dikasih batasan sampai 17.30 maksimal. Atau sebelumnya, kalau memang tidak ada pertanyaan sebelum 17.30 udah ditutup ini berarti. Atau mungkin ada tips-tips dari Mas Andri mungkin tambahan, Mas. Tips, Silakan. tips apa ya Mbak ya? Kalau tips yang saya ingat itu cuman saya paling kasihan kalau jamaah lapor ATM-nya ketelan. Karena udah 2 kali kemarin tuh ATM ketelan gitu. Terus aduh nggak jadi ngambil duit, jadi susah. Padahal satu-satunya cara untuk apa namanya bayar cuman ngambil duit atau tap. Kalau ATM-nya nggak ada, nggak bisa, susah. Jadi sebisa mungkin tipsnya adalah Bapak Ibu jangan bawa satu ATM aja. Jadi kalau amit-amit ATM-nya ketelan, dari m-banking ini bisa dipindah ke ATM yang satu lagi untuk jaga-jaga bayar pakai yang ini kayak gitu. Ya, itu betul tuh. Nah, gitu. Terus kalau kalau misalnya di Arab Saudi itu kita masih lancar membayar menggunakan rupiah. Walaupun ya kita kalau bisa tetap pakai rial tapi ya secukupnya aja gitu. Karena kartu juga. Tapi gini, kalau kartu di Arab Saudi itu kena charge. Kalau di Turki kita nggak kena. Dan di Arab Saudi itu charge-nya kayaknya lumayan tinggi. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya emang punya rencana belanja lumayan banyak ya nuker Turki kira-kira segitu, kita butuh segitu, butuh 1 juta ya 1 juta, butuh 2 juta ya 2 juta kayak gitu. Tapi kalau misalnya malas nuker ke apa namanya ke mata uang Arab, ke rial, ya udah kita pakai rupiah, itu masih bisa. Nah, khusus di Turki itu jarang yang menerima rupiah, ada tapi jarang. Jadi kita tetap harus nukarin ke mata uang lira Turki, tapi ya secukupnya saja karena pakai tap kartu pun juga masih bisa tanpa kena charge seperti itu. Dan dipastikan untuk kartunya Mastercard atau Visa. Mastercard atau Visa atau Cyrus seperti itu. Selama ini yang paling lancar ya itu BCA sama Genius tuh lancar. Saya pakai lancar BCA sama Genius sama si AMB. Bukan berarti bank lain nggak lancar, tapi memang saya belum pernah menggunakan selain bank itu.
Tapi asalkan ada apa namanya contactless-nya biasanya bisa ada logonya Visa Mastercard. Bapak Ibu tolong dicek di kartunya itu logonya GPN bukan, karena kalau GPN nggak bisa nanti. Kalau untuk pembayaran QRIS bisa nggak ya Pak di Nah, QRIS itu demi amannya saya jawab tidak bisa. Karena saya pernah nyoba berkali-kali nggak bisa. Kalau untuk Arab dan Turki belum bisa. Monggo, yang lain Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup Mbak Feby. Sampai ketemu di Jakarta. Baik, siap. Terima kasih Mas Andri ya Iya, sudah sama-sama. jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Iya, sudah jelas semua. Nanti bisa mm-mm, kalau ada pertanyaan tambahan betul. silahkan Mungkin malu Mbak, mungkin malu open mic di sini. Andri Boleh japri langsung. saya, boleh japri Mbak Feby, boleh di grup juga boleh. Oke, silahkan. Mm-mm. Nanti izin tutorial aplikasi Nusuk di-share di grup. Baik, Bapak, nanti akan kami informasikan untuk tutorial pendaftaran ini ya, aplikasi Nusuk untuk ambil jadwal Raudoh jika Bapak Ibu hendak masuk Raudoh untuk kedua kalinya, gitu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam technical meeting pada sore hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat membantu persiapan perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Amin, 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 ya Rabbal amin. alamin. Semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, kesehatan, Amin, amin, keselamatan, Amin. ibadah yang mabrur dan makbul di sisi. amin, amin. Amin. Kami juga mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun pelayanan kami. Ya, Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feby, Terima Bapak kasih Ibu, Mas terima Andri. kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu di Jakarta. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.